Regulator perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda. Dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam syariah, dan perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Perbankan syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, larangan riba. Tidak ada bunga dalam transaksi. Pendapatan bank diperoleh melalui bagi hasil, margin keuntungan, atau free basic income. Yang kedua yaitu transaksi. Transaksi berbasis aset. Semua transaksi harus didukung oleh aset nyata atau kegiatan produktif. Dan yang terakhir, di sini ada etika dan keadilan. Etika dan keadilan adalah prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab ditekankan dalam semua transaksi. Perbankan konvensional dibagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan bunga. Bunga diterapkan pada pinjaman dan simpanan. Bank menghasilkan pendapatan dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Dan yang kedua pula, transaksi berbasis kontrak. Transaksi tidak selalu memerlukan dukungan aset nyata dan dapat melibatkan derivatif serta instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah mulai dikenal keberadaannya pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan konsep bagi hasil. Meskipun tidak disebutkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu, Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama yang mulai beroperasi di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah ataupun sering disebut dengan BPRS telah mengikuti, namun keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut mencakup masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, ditentukan oleh lembaga keuangan mikro syariah yang diberi nama Baitul Mal Wat Tamil atau BMT. Tantangan perbankan syariah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perlindungan data digital. Data pribadi nasabah berupa nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekening, hingga password harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua yaitu perubahan sosial masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang tidak semua adalah fakta. Inovasi perbankan syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu AI ataupun Artificial Intelligence yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisien transaksi, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan juga meningkatkan keamanan. Yang kedua, produk digital. Meningkatnya penerimaan dan preferensi konsumen terhadap hal-hal digital merupakan kabar baik bagi bank syariah. Beberapa operator sudah mulai mengejar strategi digital. Ada bank syariah yang meningkatkan saluran mobile banking. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen, karena sumber daya manusia menunjukkan penting kekuatan yang berasal dari manusia, yang memberikan kekuatan kepada sumber daya manajemen lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati.